Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidna dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 21207040. Di negara kita sendiri, negara Indonesia, terjadi banyak masalah yang sekarang ini dialami. Yang paling menonjol menurut saya yaitu tentang yang paling saya sorot lah, yaitu tentang hak asasi manusia. Karena di sini terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia. Di sini saya akan jelaskan dulu pengertian dan macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang didapatkan seseorang sejak lahir. Hak asasi manusia tidak dapat diambil atau diserahkan kepada orang lain. Jadi hak asasi manusia itu didapatkan sejak dia lahir. Dan salah satu ciri-ciri HAM yang tidak dapat dicabut dan dibagi, setiap orang berhak mendapatkan hak seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya. HAM juga tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Di sini lebih tepatnya lagi yaitu hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Adnan Buyong Nasution, HAM adalah hak yang tidak dapat dilenyapkan dari manusia. Hak ini merupakan hak yang melekat dalam diri manusia. Hak yang dimiliki manusia telah diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahirannya di dunia. Jadi HAM itu berlaku kepada manusia itu sendiri dari dia lahir sampai dia mati. Ciri-ciri HAM tidak bisa dibeli, diwariskan, atau diberikan kepada orang lain. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan suku, budaya, ras, agama, dan lain-lain. Berikutnya, tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melanggar hak asasi manusia dan membatasinya, karena negara membuat hukum untuk melindungi HAM. Tapi meskipun HAM sudah melekat pada diri manusia itu sejak lahir, masih saja banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Pelanggaran HAM itu bisa terjadi mungkin dipengaruhi beberapa faktor. Faktor pemicu terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat, yaitu faktor terjadinya adalah adanya kesenjangan sosial antara masyarakat. Jadi di masyarakat ada kesenjangan sosial yang terjadi. Yang kedua yaitu rendahnya toleransi dan tenggang rasa antar masyarakat. Jadi salah satu faktor pemicu pelanggaran HAM itu yaitu rendahnya toleransi, kurangnya toleransi antar sesama masyarakat. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan penegakan mengenai hak asasi manusia. Yang keempat, lembaga penegak hukum kurang bekerja secara maksimal untuk mengusut pelanggaran hak asasi manusia. Ya, ini yang nomor 4 yang sering terjadi, yaitu lembaga penegak hukum bekerja secara belum maksimal untuk mengusut pelanggaran HAM. Karena lembaga hukum itu tugasnya untuk melindungi manusia, melindungi rakyat lah. Jika HAM sudah dilanggar, ya penegak hukum yang berkuasa lah yang berhak menjatuhi hukuman. Kalau ini tidak
berjalan dengan maksimal penegak hukum, bagaimana hukum bisa ditegakkan? Maka dari itu ya lembaga penegak hukum harus bekerja lebih maksimal lah, dan adil terutama untuk mengusut pelanggaran HAM. Dari berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di sini, saya tertarik membahas pelanggaran HAM tentang Marsinah. Kita menengok ke zaman dulu itu tentang kasus Marsinah. Pada kasus Marsinah ini terjadi pada April 1993 yang pada saat itu kepemimpinan masih zaman Orde Baru. Kasus Marsinah ini terjadi karena Marsinah yaitu seorang buruh yang bekerja di PT CPS Catur Putra Surya. Marsinah ini melindungi hak-hak buruh. Pada saat itu hak-hak buruh atau gaji buruh itu masih rendah, dan dia ingin mengunjuk rasa yang intinya itu ingin menaikkan gaji upah buruh. Dan bukannya keadilan yang didapatkan, melainkan sebuah berujung pada kematian. Ini terjadi pada April 1993. Marsinah ini resah karena kabar kenaikan upah menurut surat edaran Gubernur Jawa Timur. Dalam surat itu termuat himbauan pada para pengusaha untuk menaikkan buruh sebesar 20% dari upah pokok pada minggu tersebut. Pengurus PU KSPSI PT CPS mengadakan pertemuan di setiap bagian untuk membicarakan kenaikan upah sesuai dengan himbauan surat tersebut. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1993 seluruh buruh PT CPS tersebut tidak masuk kerja, melakukan mogok kerja kecuali staf dan bagian kepala harian. Hari itu juga Marsinah pergi ke kantor Depnaker Surabaya untuk mencari data tentang daftar upah pokok minimum regional. Data inilah yang ingin Marsinah perlihatkan atau dibawa Marsinah untuk dijadikan bukti sebagai tuntutan pekerja buruh. Selanjutnya pada tanggal 4 Mei 1993 para buruh PT CPS tersebut melakukan unjuk rasa dengan mengajukan 12 tuntutan. Seluruh buruh dari ketiga shift serentak masuk pagi dan mereka bersama-sama memaksa untuk diperbolehkan masuk ke dalam pabrik. Satpam yang menjaga pabrik menghalang-halangi para buruh shift 2 dan 3. Para satpam juga mengibas-ibaskan tongkat pemukul serta merobek poster dan spanduk para pengunjuk rasa sambil meneriakkan tuduhan PKI pada pengunjuk rasa tersebut. Selanjutnya, Marsinah meminta waktu untuk berunding dengan pengurus PT CPS untuk membahas kenaikan buruh tersebut. Perundingan awalnya berjalan dengan hangat, bersemangat menyuarakan tuntutan. Dialah salah satu perwakilan dari buruh yang tidak mau mengurangi tuntutan, khususnya tentang tunjangan tetap yang belum dibayarkan pengusaha dan upah minimum sebesar 2.250.000. Setelah perundingan yang melelahkan, tercapailah kesepakatan bersama. Namun pertentangan antara kelompok buruh dengan pengusaha tersebut belum berakhir, belum menemui titik temu.
Akhirnya pada tanggal 5 Mei tahun 93, 13 buruh dipanggil Kodim di Sidoarjo. Pemanggilan itu diterangkan dalam surat dari Keluaran Siring. Tanpa ada alasan yang jelas, pihak tentara mendesak agar ketiga buruh itu menandatangani surat PHK. Para buruh terpaksa menerima PHK karena tekanan fisik dan psikologis yang bertubi-tubi. 2 hari kemudian menyusul 8 buruh di PHK di tempat yang sama. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil oleh pihak Kodim. Setelah itu Marsinah lenyap seperti ditelan bumi, tidak ada kabar sama sekali. Kita tidak tahu setelah itu Marsinah pergi kemana. Namun keberadaan Marsinah setelah itu tidak diketahui rekan-rekannya sama sekali, sampai akhirnya beliau ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 9 Mei 1993. Mayatnya ditemukan di gubuk petani di dekat hutan Wilangan Nganjuk pada tanggal 9 Mei 1993. Ia ditemukan tidak lagi bernyawa, tergeletak dengan posisi melintang, sekujur tubuhnya penuh luka memar bekas pukulan benda keras. Kedua pergelangannya lecet-lecet, mungkin karena diseret dalam keadaan terikat. Tulang panggulnya hancur berkeping-keping karena pukulan benda keras berkali-kali. Di sela-sela pahanya ada bercak-bercak darah, diduga karena penganiayaan dengan benda tumpul. Pada bagian yang sama, kain putih yang berlumuran darah menempel pada bagian tersebut. Mayatnya ditemukan dalam keadaan lemas mengenaskan. Pada proses penyelidikan dan penyidikan, tanggal 30 September telah dibentuk tim terpadu Bapolres Nada Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus Marsinah tersebut. Di pengadilan, Yudi Susanto, pemilik PT CPS tersebut, di sini sebagai penanggung jawab tim terpadu adalah Kapolda Jatim dengan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim yang beranggotakan penyelidik dan penyidik. 8 petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam tanpa prosedur resmi, termasuk setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Di pengadilan, Yudi Susanto, pemilik PT CPS, divonis 17 tahun di penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain dihukum 12 bulan. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, MA Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut hukum. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut setidaknya menimbulkan ketidakpuasan bagi sejumlah pihak karena dirasa ada yang janggal. Kenapa kok ini dibebaskan? Seperti ada rekayasa dalam kasus ini. Menurut saya, kasus Marsinah merupakan pelanggaran HAM jika dilihat dari dasar yuridis. Pertama, pasal 1 butir ke 1 UU nomor 39. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan aparat hukum. Yang nomor 2, pasal 1 butir ke-6 Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar
berdasarkan mekanisme yang berlaku. Yang ketiga, pasal 9/1 UU nomor 39 tahun 99. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. 4. Laporan Komnas HAM tahun 2007, pembunuhan terhadap pegiat HAM adalah pelanggaran HAM yang tergolong serius. Oleh karena itu, ketidaktuntasan kasus ini akan menjadi bukti betapa lemahnya kalangan intelijen atau penegak hukum yang ada di Indonesia ini untuk mengungkap kasus pembunuhan pembela HAM seperti kasus aktivis buruh Marsina dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang lainnya. Berdasarkan uraian tentang definisi HAM pada pasal 1, dikaitkan dengan pernyataan Komnas HAM dan dalam laporan tahunannya pada tahun 2007, maka pembunuhan Marsina dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, namun bukan termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, sebagaimana halnya dalam pembunuhan aktivis HAM lainnya, yaitu antara lain Munir yang nampak dalam proses hukumnya diterapkan pasal-pasal KUHP tentang pembunuhan. Jadi di sini saya menggolongkan bahwa kasus Marsina ini termasuk pelanggaran HAM. Karena pada kasusnya sampai saat ini kasus Marsina itu belum menemui titik temu, belum tuntas, seolah-olah negara atau penegak hukum melupakan secara cuma-cuma kasus Marsina tersebut. Dan di sini cara mengatasi pelanggaran HAM. Cara mengatasinya adalah upaya-upaya pencegahan pelanggaran HAM, yaitu dengan melakukan penegakan demokrasi dan supremasi hukum. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Langkah-langkah dalam penyelesaian kasus HAM yaitu bisa dilakukan dengan diadakannya penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM, dilanjutkan penyidikan, dilanjutkan penuntutan, dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan dan keputusan oleh pengadilan HAM. Namun pada kasus Marsina tersebut seolah-olah ada rekayasa hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Dan semoga saja kasus Marsina ini suatu hari nanti atau suatu saat nanti bisa terpecahkan dan keadilan atau kebenaran terbukti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.